Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dengan saya, Suprihatin SPD SD, UPT SD Negeri Tlogo 2. Saya Hani Rahmawati dari UPT SMPN 1 Kanigoro. Saya Citra Permata Dewi SPD dari UPT SD Negeri Tlogo 2. Dan kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Monggo silakan duduk Bu Supri. Oke, terima kasih Bu Hani. Bu Hani, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Supri hari ini? Alhamdulillah juga luar biasa sehat. Oh iya Bu Hani, di sini nanti akan melakukan proses coaching ya. Iya. Iya. Baik, kalau sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya itu sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bu Hani. Nah, di sini sebelum memulai percakapan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rutin penilaian dalam observer saya nanti. Jadi agar ibu juga tahu tentang rutin penilaian yang akan menjadi acuan saya. Saya berharap dalam proses percakapan nanti ibu juga sudah memiliki basic dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dan tentunya saya berharap dengan Bu Hani dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu nanti proses percakapannya ketika melakukan penerapan coaching, ibu jangan lupa menerapkan alur dikta yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ibu bagaimana di sini bisa dipahami seperti itu. Baik, siap Bu. Ya, baik. Sebelum kita mulai, di sini saya akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bagaimana Ibu Hani, boleh? Boleh. Ya, alhamdulillah. Oke, pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu adalah menjadi pendengar aktif dan juga bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam teknik coaching nanti? Untuk teknik spesifiknya yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Oh, gitu. Karena ini nanti saya harap bisa menggali potensi kunci yang nantinya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh, iya. Baik. Memang pendengar aktif ini adalah kunci agar bisa menggali banyak hal dari coaching ya Bu ya. Iya. Pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju itu dalam percakapan nanti itu apa Bu? Saya harap nanti dalam kegiatan coaching saya itu saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau ingin. Baik. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur tirta, ide-ide dari coaching dapat tergali dengan maksimal ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, saya berharap semoga proses coaching nanti dapat berjalan lancar sesuai dengan pencapaian yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana Ibu, sudah siap? Insya Allah siap. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Citra. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Citra? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Hani. Bagus. Bu Hani ada waktu apa tidak? Ada.
ada, untuk Bu Citra selalu ada. Alhamdulillah. Saya ingin nanti ke depannya setelah saya berbincang dengan Bu Hani itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu Hani. Ada permasalahan ternyata Bu Citra. Ya ada dong, Bu. Ada ya. Jadi dari perbincangan kita nanti tujuan atau apa yang diharapkan dari Bu Citra? Ya itu tadi, Bu, harapan saya itu setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Hani, masalah saya itu ada solusinya gitu, Bu. Seperti itu. Memangnya ada masalah apa? Sebenarnya ada masalah di kelas saya. Ada dua murid saya itu dalam pembelajarannya kurang fokus. Kurang fokusnya itu seperti apa? Kalau kemarin saya tanya itu ya, Bu ya, kan itu ada dua murid. Yang pertama itu Mas Gaya, itu asli dari Depok. Nah itu kalau saya tanya itu, Mas, kenapa setiap kali pembelajarannya Bu Citra itu kok nggak bisa fokus gitu? Terus jawabnya belum sarapan, Bu. Seperti itu, Bu. Terus kalau murid saya yang kedua itu namanya Mas Yuda, itu pindahan dari Kalimantan. Itu ya itu tadi, kalau pelajaran saya kok nggak bisa fokus, itu kenapa? Setelah saya amati, sepertinya itu masih kurang dalam hal membaca dan menulisnya, seperti itu. Oh, jadi dari apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi, maka dapat saya ambil kesimpulan kalau ada dua murid Ibu yang memang belum fokus dalam pembelajaran. Yang pertama itu karena belum sarapan, kemudian yang kedua karena belum mampu dalam membaca dan menulis. Iya, masih kurang. Masih kemampuan kurang. dalam membaca dan menulis kurang. Nah, sebelum ke situ ya Bu, Iya. di sini fokus itu menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya dalam pembelajaran itu ada responnya gitu loh, Bu. Saya dalam penyampaian materi itu kalau saya bertanya itu juga si anak ini juga merespon pertanyaan saya, tidak hanya dengan gelengan atau anggukan seperti itu saja, Bu. Berarti mampu memberikan jawaban atau respon dari apa yang mungkin Ibu ada pertanyaan, Iya. atau mungkin ada pernyataan yang butuh jawaban dari mereka, ternyata mereka itu tidak merespon atau mungkin meresponnya hanya dalam bentuk anggukan atau gelengan. Oh, Iya, seperti seperti itu. Terus dari level 1 sampai 10 ya Bu, Iya. itu kira-kira fokusnya mereka itu di level berapa? Kalau saya amati kok masih di level 4 ya, Bu ya. Ini level 4 masih rendah berarti ya Bu. Iya. Terus nanti kira-kira Bu Citra nanti harapannya nanti bisa level berapa ya? Kalau harapan saya bisa di level 8, Bu. Oh, harapannya di level 8. Ya mungkin ya Bu Citra, kalau menurut Bu Citra fokus itu berarti bisa menerima atau bisa memberi respon dari apa yang kita tanyakan, kita beri pernyataan gitu. Nah, kemudian menurut Bu Citra, dari kedua anak itu kira-kira kesenangan mereka itu apa sehingga bisa membuat mereka itu fokus Dalam pelajaran. dalam pembelajaran? Kalau saya amati mungkin kalau yang belum kesenangan mereka itu ya mungkin apa dalam belajar, ada di sela-sela permainan atau biar mereka fokus gitu ya, Bu. Tapi yang pertama yang belum sarapan ini tadi ya, kalau saya lakukan ice breaking untuk apa jenis apa itu, Bu, menimbulkan semangatnya anak-anak, itu juga dia masih belum ada semangat, belum ada greget gitu loh, Bu. Kalau menurut saya. Kalau yang pertama kan memang karena belum sarapan ya Bu. Nah itu mungkin nanti
tanya ya Bu ya Iya. ini. Kenapa kok si anak itu sampai belum sarapan? Kalau saya amati itu kok dia itu dari keluarga broken. Jadi di rumah itu hanya dengan orang tua perempuannya, ibunya saja sama neneknya. Jadi si ibu ini sudah sibuk dalam bekerja gitu. Jadi anaknya ini kurang diperhatikan seperti itu. Berarti karena kurangnya perhatian. Mungkin ya Bu ini, mungkin Ibu pernah bertanya kepada si anak, kenapa kok kamu belum sarapan? Mengapa? Bagaimana kalau seandainya itu yang menyiapkan bukan orang tua kamu, misalkan nenek? Pernah seperti itu Bu? Kalau seperti itu belum sampai sejauh itu. Saya cuma bertanya di rumah dengan siapa, terus kenapa kok nggak sarapan, katanya ya belum ada makanan seperti itu. Terus ibu kemana? Ibu pagi-pagi sudah berangkat bekerja seperti itu. Atau mungkin nanti bisa saya gimana ya Bu, biar neneknya yang menyiapkan makanannya seperti itu ya Bu ya. Ya bisa jadi itu suatu solusi Bu. Jadi biar neneknya juga ikut membantu si anak supaya anaknya itu bisa makan atau bisa sarapan terlebih dahulu, supaya dia itu punya amunisi lah istilahnya ya, untuk pembelajaran itu punya amunisi, kekuatan untuk bisa fokus ke dalam pembelajaran. Terus kalau yang kedua tadi karena karena belum mampu ya, kurang mampu dalam menulis dan membaca. Iya. Karena tadi dia masih tergolong anak baru pindah. Iya. Betul. Iya, Ya, pindah seperti dari itu. Kalimantan. Pindah dari Kalimantan. Mungkin ya Bu, mungkin anak ini masih belum punya teman atau bagaimana? Iya, sepertinya itu masih belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Tapi kelihatannya 2 bulan ini ya, kan pindahnya sudah 2 bulan ini. Ya. Itu kok kelihatannya ada satu teman yang dicondongi dia gitu loh Bu. Saya lihatnya itu dari kemana-mana, ke kantin, ya mereka berdua, ya itu. Nah itu Bu, bisa jadi solusi bagi si anak tadi. Jadi kita dekatkan dengan anak tadi. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah anak yang dicondongi itu kemampuan menulis dan membacanya bagus? Iya, lebih daripada dia sudah bisa lancar dalam membaca dan menulisnya. Nah itu Bu, berarti Ibu lebih sering komunikasi kepada anak yang dicondongi supaya mau membantu kepada anak yang tadi masih kurang dalam membaca dan menulis, mengajaknya atau menjadi istilahnya tutor sebaya lah bagi temannya itu supaya dia itu bisa meningkatkan kemampuannya dalam membaca dan menulis. Oh gitu, iya ya Bu, berarti biar juga lebih semangat ya Bu ya, semangat Iya. dalam belajarnya. Berarti tutor sebaya ya Bu. Iya, tutor Berarti sebaya. lebih didekatkan lagi dengan temannya yang lebih condong ini Iya. tadi. Itu kalau seperti ini Bu, saya punya rencana sebenarnya. Iya. Tadi kan ada 2 permasalahan ya Bu ya di kelas saya. Yang pertama itu anak yang belum sarapan, jadi konsentrasinya kurang. Iya. Itu kalau seandainya Bu, itu saya beri pengumuman di grup WA. Saya kan ada grup WA tentang apa itu, sarapan terlebih dahulu. Jadi setiap pagi itu harus sarapan terlebih dahulu. Tapi tidak semata-mata saya itu memberi memberi pengetahuan hanya ke salah satu anak, jadi ke semuanya. Itu bagaimana Bu? Ya sebenarnya itu ide bagus juga, tapi Ibu juga harus mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, karena itu adalah suatu solusi yang menyangkut lingkup sekolah. Jadi Bu Citra harus mengkomunikasikannya terlebih dahulu dengan kepala sekolah, mungkin dengan guru yang lainnya kalau mereka setuju
setuju, berarti Ibu bisa melaksanakan strategi seperti itu. Berarti saya konsultasi dulu ya Bu. Iya. Terkait itu juga Bu, yang murid saya yang belum lancar dalam membaca dan menulisnya, selain tutor sebaya, rencana saya itu ada penambahan jam. Jadi setiap pulang sekolah itu entah 30 menit atau 1 jam, saya itu ingin memberi tambahan pelajaran khusus membaca dan menulis saja. Berarti saya harus konsultasikan dulu ya. Iya, itu juga sama. Jadi Ibu tidak bisa langsung memberikan strategi tanpa harus memberitahukan kepada pihak yang di atasnya terlebih dahulu. Jadi kita konsultasikan dulu kepada kepala sekolah atau kepada guru-guru lain. Nanti kalau mereka setuju semua, Ibu bisa melaksanakan semua strategi yang sudah Ibu rencanakan tadi. Iya, ya, berarti saya harus melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan teman guru, dan juga harus berkomunikasi juga ya Bu Dengan wali murid, ya betul. Jadi semuanya saling kolaborasi. Siap-siap ya. Bagus, luar biasa ini Bu Citra ya. Baik Bu, dari hasil perbincangan kita ini tadi, berarti strategi apa yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini? Ya, kalau menurut saya dalam waktu dekat ini saya melakukan komunikasi atau kolaborasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, karena yaitu Dawe Ibu Hani tadi, kalau kita pasti punya atasan ya Bu. Iya betul. Saya bertanya dulu kepada kepala sekolah saya kalau saya punya rencana seperti itu tadi. Setelah dengan kepala sekolah, saya juga akan kolaborasi dengan teman sejawat. Betul. Setelah itu baru saya akan mengkomunikasikan dengan wali murid saya. Seperti itu Bu. Betul. Jika semua sudah setuju, baru kita terapkan strategi tersebut. Siap Bu. Bagaimana Bu Citra? Sudah puas dengan solusi yang sudah kita dapatkan hari ini? Alhamdulillah Bu, sangat puas sekali. Sebelum saya ngobrol sama Bu Hani itu, saya tuh hanya cuma berpikir saja, benar apa tidak ya langkah saya nanti. Tapi setelah saya ngobrol dengan Bu Hani itu semakin kuat rencana saya untuk anak-anak saya nanti. Alhamdulillah kalau begitu, berarti kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Citra. Ya, terima kasih ya Bu Hani ya. Sama-sama Bu Lain Citra. waktu kalau saya ada masalah lagi, saya ajak curhat lagi ya Bu. Boleh, silahkan. Gitu, terima kasih banyak Bu Hani. Sama-sama. Lain kali kita sambung lagi. Baik. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan Koci. Ini sudah ada catatan dari saya, namun sebelum saya sampaikan, boleh ya saya menanyakan beberapa pertanyaan? Iya Bu, boleh silakan. Ini untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam proses coaching Ibu tadi? Baik Ibu, untuk proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi, saya sudah menerapkan prinsip kemitraan, kemudian proses kreatif, Iya. dan memaksimalkan potensi dari coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi tadi sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya Ibu. Jadi catatan saya ini Ibu Hani sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti pada saat Ibu mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan di sini Ibu juga sudah menerapkan prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali aktivitas seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian di sini juga Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk memaksimalkan potensi dari seorang coach
dan juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan prasupervisi tadi. Dan di sini dari catatan saya juga Ibu sudah melaksanakan itu semua. Yang paling penting di sini Ibu sudah menerapkan percakapan dari alur Tirta. Alhamdulillah dari gambaran umum sesuai dengan catatan saya Ibu sudah melaksanakan coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Nah, iya. Dan pertanyaan berikutnya, kira-kira dari proses coaching tadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran teman. Ya. Dimana mungkin tadi Puji itu merasa ada sedikit unek-unek, dan di situ seharusnya saya menggunakan teknik stop supaya Puji merasa lebih rileks, sehingga beliau bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Berarti kehadiran penuh menjadi harapan Ibu untuk lebih bisa dikembangkan gitu ya Bu ya. Iya. Saya juga berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tetapi tidak hanya potensi ini saja Bu, potensi-potensi yang lain juga bisa lebih dikembangkan lagi agar semakin bisa memberi pelayanan yang terbaik pada saat panjenengan melakukan coaching, khususnya yaitu untuk coaching. Nah, di sini saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bu Hani agar nantinya itu menjadi coach bisa sesuai dengan harapannya. Ya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan menjadi coach itu tetap berpegang teguh pada alur Tirta. Ya, terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa hari ini, semoga bisa berdampak baik untuk Ibu ke depannya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam Bu Supre. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Amin. Iya. Oh iya. Kemarin katanya Bu Hani ingin membahas sesuatu dengan saya. Iya Bu Supre, sebenarnya saya punya permasalahan yang ya kalau dibilang ya cukup rumit lah. Oh gitu. Selama ini cukup rumit Bu Iya. bagi panjenengan. Kira-kira apa itu Bu? Begini Bu, saya itu ketika menerangkan, Iya. terus yang menerapkan rumus, Iya. itu sekali saya menerangkan, besok pasti harus mengulang lagi. Oh. Karena anak-anak itu dengan soal yang sebenarnya sama Bu soalnya. Iya. Cuma mereka itu tidak bisa ini loh, kecepatan itu simbolnya apa, terus jarak simbolnya apa. Iya. Nah itu tidak bisa mereka terus menuliskan S itu sebagai jarak. Itu tidak bisa, tapi biasanya mereka menuliskan jarak sama dengan gitu. Jadi tidak bisa menghafalkan simbol ini untuk apa gitu, jarak apa gitu, simbolnya seperti itu belum bisa menerapkan. Jadi saya tuh bingung, padahal setiap hari ya juga saya sudah melakukan latihan dengan mereka. Gitu ya. Berarti selama ini apa usaha Bu Ani untuk bisa mencapai yang menjadi keinginan Bu Ani? Iya, saya ini sudah mencoba menerapkan membuat latihan-latihan soal yang saya buat itu soalnya hampir sama sebenarnya Bu. Tapi ternyata itu mereka juga masih kebingungan dalam menentukan atau mengidentifikasi jarak itu lambangnya S, kecepatan lambangnya V, itu masih bingung mereka. Berarti masih tetap bingung ya Bu ya, walaupun padahal soalnya itu hampir sama. Ya. Terus apa yang menjadi tantangan Anda dalam mencapai harapan atau tujuan yang Ibu capai? Tantangan saya ya Bu, mungkin ya Bu ini, mungkin bagi anak itu soal-soal ini terlalu rumit bagi mereka. Tapi sebenarnya bagi kalau saya ya mungkin mereka menganggap ya mesti Bu Hani kan guru. Itu tantangannya. Jadi ketika saya menerapkan seperti ini mereka masih bingung, banyak yang masih bingung. Jadi mereka itu bingung
menghafalkan simbol-simbol tertentu Iya, untuk lambangnya apa itu masih bingung. Iya. Itu Bu. Mungkin benar apa yang dikatakan Bu Hani ya. Kita mungkin bisa mencari solusi lain Bu, atau mungkin Ibu bisa melihat tentang kemungkinan apa yang disukai oleh murid Ibu. Oh, Iya, kalau yang kemungkinan disukai iya. murid saya itu biasanya ya Bu, yang Iya. disukai itu ya bisa ice breaking, Hmm. bisa dengan Dengan game, game ya. bisa menggunakan TTS. Ya. Itu sepertinya mereka sangat suka. Nah itu Bu, mungkin Ibu bisa menerapkan strategi itu untuk melipatkan materi rumus ya tadi ya Bu ya. Nah seperti itu. Jadi saya bisa menyelipkan ya Bu, Iya betul, menyelipkan materi ya. Iya, Nah, simbol-simbol itu supaya bisa menghafal, lebih mudah menghafal ke dalam game, atau ke dalam TTS. Iya betul. Oh iya ya Bu, kok saya tidak pernah berpikir ya selama ini Bu. Nah, bagaimana kemungkinan itu dilakukan strategi itu Bu? Bagaimana kemungkinannya? Kalau melihat kebiasaan mereka ya Bu, Nggih. dengan permainan dengan game TTS itu mereka sangat senang. Bagaimana kemungkinan strategi yang dilakukan itu Ibu? Kalau melihat kemungkinannya kan anak-anak itu sangat suka dengan game, Ya. TTS, permainan. Itu nanti kira-kira bakal seru Bu kira-kira. Wah, asik ini Bu sepertinya. Seperti itu. Ya. Nah, yang mana yang paling mungkin diterapkan dari semua game itu? Kalau yang mungkin Ya. paling mungkin ya itu nanti saya mau menerapkan yang game dulu Yang Bu. game. Ya. Kalau mungkin gamenya nanti kurang wow ya, nanti Ya. hasilnya saya coba TTS. Ya. TTS. Nah ini nanti mudah-mudahan bisa menyelipkan rumus atau menyelipkan simbol-simbol dari rumus tersebut. Amin. Ya. Semoga saja ya Bu ya itu nanti membawa hasil ya. Amin. Iya. Senang rasanya bisa membantu Ibu. Kira-kira kapan Ibu itu bisa menerapkan strategi tersebut? Ya kalau bisa secepatnya lah Bu. Sip. Iya. Terus kalau Ibu dapatkan dari sesi ini apa? Yang saya dapatkan alhamdulillah solusi Bu. Solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ternyata saya itu tidak pernah berpikir loh kalau ternyata nanti game TTS itu bisa kita selipi dengan simbol-simbol yang nantinya bisa memudahkan anak untuk menerapkannya. Nah, seperti itu. Oke. Berarti untuk Bu Hani sudah mencari solusi untuk masalah yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Ya, sudah Terima kasih menemukan. ya, Bu. Iya. Oke, ternyata kita sudah di akhir sesi ini dan semoga dari perbincangan ini kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk masalah Bu Ani. Amin. Dan semoga juga memberi manfaat khususnya untuk Bu Hani sendiri. Amin. Terima kasih loh Bu. Sama-sama Bu Hani. Dan hari ini rasanya gimana Bu? Plong Bu, rasanya puas sekali karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Nah, padahal solusinya itu dari diri Bu Hani sendiri. Iya loh. ternyata ya Bu ya. Iya. Iya. Ya udah kalau gitu saya undur diri ya Bu Hani. Iya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Supri. Sama-sama Bu Hani. Assalamualaikum Bu Citra. Waalaikumsalam Bu Ati. Bagaimana Bu Citra kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Seperti ini Bu Citra, saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Bu Citra. Kira-kira ada waktu untuk saya? Oh ada, monggo. Ada apa Bu? Begini Bu Citra, ini saya ingin sharing masalah permasalahan yang saya hadapi di kelas saya terutama. Seperti itu. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu apa itu masalah? Masalahnya itu ada satu siswa yang jahil ketika pembelajaran saya berlangsung seperti itu. Berarti di sini Ibu mencari sebuah solusi ya Bu ya? Iya betul. Nah, Kalau boleh tahu apa penyebabnya siswa Ibu
bisa melakukan hal tersebut? Sepertinya ini Bu Citra, ini kan namanya Mbak Dewi ya, Iya. anaknya ini juwail, memang jahil. Saya kira ini, kalau saya lihat Mbak Dewi ini butuh perhatian. Jadi dengan kejahilannya itu mencari perhatian terutama dengan saya, Iya. nah gurunya, nah terus tetapi ya itu dengan kejahilannya itu di dalam pembelajaran saya anak-anak kurang fokus dan tidak nyaman seperti itu. Iya. Oh begitu. Iya. Jadi di sini yang menyebabkan mereka seperti itu intinya mereka mencari apa Bu? Seperti Perhatian. perhatian, iya Iya, betul. mencari perhatian. Iya. Nah, apa kalau saya tidak salah ya Bu? Iya. Di sini juga ada penyebab kurangnya penanaman nilai-nilai kebajikan ya Bu ya? Iya betul Bu, iya betul. Betul. Iya. Berarti contohnya yang kurang menghormati sesama Iya, temannya iya. seperti itu ya Bu ya? Iya. Gitu ya. Baik Bu Adin. Di sini seberapa besar harapan Ibu terhadap murid Ibu nanti? Kalau harapan saya itu sangat besar Bu, karena apa, saya ingin siswa saya terutama itu ke Mbak Dewinya itu memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati, terus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif seperti itu. Itu harapan saya Bu. Oke. Nggih. Berarti Ibu tadi sudah tahu Iya. faktor-faktor penyebabnya apa, terus harapannya Ibu juga seperti itu Iya, ya Ibu iya. ya. Nah kira-kira kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau kekuatan yang saya ingin lakukan itu melakukan pendekatan terhadap Mbak Dewi khususnya. Iya, pendekatan itu ingin saya lakukan secara personal kepada Mbak Dewi dan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya mungkin ini Bu akan menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan orang tuanya agar kami itu seiring membimbing Mbak Dewi, baik itu nanti di sekolah maupun di rumah. Karena ini Bu Citra, Mbak Dewi ini kan dari keluarga broken home, dan Mbak Dewi itu tinggalnya sama ayah, kakak dan nenek. Iya. Ayahnya itu kerjanya itu loh Bu, kayak truk-trukan itu loh Bu, kayak ada Sopir. Iya, sopir ke Jakarta, ke Bandung. Nah itu sama kakaknya. Jadi di rumah itu Mbak Dewi hanya sama neneknya. Iya. Kalau ketemu ayahnya mungkin 3 hari sekali, 2 hari sekali seperti itu. Jadi kurang perhatian khususnya dari ayahnya. Iya. Oke. Dari situ kan saya ingin melakukan pendekatan baik dari Mbak Dewinya ataupun dari neneknya. Iya. Karena neneknya kan yang sering di rumah, jadi saya itu sering berkomunikasi dengan neneknya. Iya, seperti itu. Oh iya, berarti komunikasi yang positif ya Ibu ya? Iya betul. Oke. Sangat luar biasa sekali Ibu. Ini adalah langkah yang sudah Ibu ambil, itu sangat bagus sekali. Iya. Menurut Ibu, apa peluang atau harapan yang dapat Ibu lihat dari langkah-langkah yang Ibu ambil tadi? Peluang atau harapan ya itu tadi Bu, saya ingin mereka itu memiliki kesadaran dari intrinsiknya atau dari dalam diri Mbak Dewi khususnya seperti itu, sehingga mereka itu tidak akan melakukan kejahilan lagi seperti itu dan tidak mengganggu teman yang konsentrasi dalam pembelajaran yang saya lakukan dan tidak membuat kegaduhan. Terus pembelajaran itu berjalan secara aman, nyaman dan kondusif seperti itu. Iya. Baik, luar biasa. Kira-kira tadi Ibu akan melakukan pendekatan secara individu dengan atau personal dengan Mbak Dewi. Iya. Itu contohnya bagaimana Bu? Melakukan pendekatan tersebut? Itu ketika istirahat. Iya. Nah, itu saya memanggil tidak semata-mata biasanya kan kalau dipanggil karena wah kesalahan. Ini iya dipanggil Bu Guru, Bu Atin ini mesti ada masalah, tidak. Iya. Saya memanggilnya itu saya
sebagai teman. Oh, Nah, gitu. itu Berbincang iya, santai ya, Bu, itu ya? pun saya berbincang-bincangnya tidak di kantor atau di kelas, tidak. Ketika dia istirahat di panggung, kan di situ kan sekolahan saya itu ada panggung gembira Iya. yang untuk pertunjukan. Nah, Iya. mesti di situ anaknya. Nah, itu saya Oh, di dekati dari panggung situ. itu. Iya, saya yang Ke panggung. Nggih, saya yang Menghampiri. menghampiri Mbak Dewi, terus saya melakukan pendekatan. Oh, ternyata anak ini perlu perhatian seperti itu. Iya. Bagus sekali. Berarti nanti ibu akan melihat situasinya dulu ya, Bu. Nggih, nggih. Situasinya Mbak Dewi itu lagi mood atau Ya, tidaknya betul. seperti itu nih, Bu, Nggih, ya. nggih. Nah, untuk melakukannya apa komitmen ibu atau rencana dalam menyelesaikan masalah yang sedang ibu hadapi tersebut? Kalau rencananya itu saya akan melakukan secara terus menerus, itu bisa konsisten kalau bisa. Nah, sampai ada perubahan dalam diri murid, khususnya Mbak Dewi tersebut, seperti itu. Gitu. Iya. Kalau menurut ibu, Nggih. siapa saja yang ingin ibu libatkan dalam masalah ini? Tentunya kalau dari Mbak Dewinya itu pihak keluarga, orang tuanya, walaupun orang tuanya itu di rumah itu jarang. Itu saya ingin saya lakukan lewat WA, karena kalau untuk bertemu memang sulit. Nah, Bekerja. iya, karena bekerja, karena pekerjaan. Terus kalau untuk neneknya juga itu nanti bisa 1 minggu sekali, atau perubahannya ke positif atau ke negatifnya itu saya panggil tetap untuk berhubungan bagaimana perubahan yang dilakukan Mbak Dewi itu ke arah yang mana. Nah, itu tetap saya lakukan. Setelah itu kolaborasi dengan teman sejawat atau saya, guru. Nah, itu, dan yang jelas kepala sekolah. Yang paling utama. Iya, seperti itu. Nah, beliau di sini adalah bapak kita ya, Bu, Sebagai, ya, betul, Iya, betul. jadi kita harus bisa melakukan kolaborasi, atau sebelumnya kita mengkomunikasikan terlebih iya, dahulu. betul. Bagus sekali Ibu. Oke. Berarti kolaborasi kepada semua pihak yang terlibat ya, Bu, ya. Iya. Oke, nanti Ibu kedepannya akan menerapkan nilai-nilai kebajikan juga ya, tentunya Nggih, kepada nggih. murid Ibu, dan menjalin kolaborasi dengan orang tua, Iya. sehingga dapat membangun kesadaran dari dalam dirinya. Iya, Tadi betul, prinsipnya. Nggih, Ya, oke, nggih. semoga anak-anak Ibu nanti kedepannya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Amin, amin, amin. Iya, Iya. Bu. Kalau begitu, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Kalau setelah berbincang-bincang sama Bu Citra, alhamdulillah lega, Bu. Karena apa, memang kondisi seperti ini sudah saya alami 2 hari ini. Nah, oh iya, mumpung ada kesempatan berbincang-bincang dengan Bu Citra ini, tadi saya luapkan, oh seperti ini permasalahan ini. Iya. Karena menurut saya itu Mbak Dewi itu jualnya itu memang butuh banget perhatian seperti itu. Iya. Jadi saya selalu sampai kebawa ke rumah Bu Citra itu. Berpikir ya, Bu. Iya, ini bagaimana mengatasinya, bagaimana Solusinya. seperti itu. Tapi Iya. alhamdulillah sudah dapat ya, Bu, solusinya. Alhamdulillah, Dan setelah dari Bu Supri sendiri loh solusinya ini tadi. iya, ternyata ya Bu. Tapi Iya. mungkin untuk melangkahnya ya, Bu, Iya, ya, kalau belum bisa. Nggih, betul, seperti itu. Sudah plong Bu perasaan plong saya. ya, Iya, terima kasih alhamdulillah. banyak Bu Citra. Nggih. Sama-sama Ibu. Nggih. Jadi semua solusinya sudah ada. Semoga masalahnya Ibu juga bisa dapat segera terselesaikan. Amin, Dan amin. harapan Ibu nanti untuk anak-anak Ibu juga bisa tercapai seperti itu ya, Bu, ya. Iya. Nah, alhamdulillah, yang penting Ibu tetap semangat dalam membimbing anak-anak kita nanti. Iya, Bu Citra. Kalau semangatnya itu tetap semangat 45. Walaupun banyak permasalahan, tetap semangat ya. Iya, terima kasih banyak Bu Citra atas Sama-sama. waktu yang diluangkan untuk Sama-sama. hari ini. Saya punya masalah, panjenengan bisa mendengarkan dengan baik curhatan saya, dan ternyata dengan berbincang-bincang saya mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, semoga untuk saya. Iya, untuk itu saya mohon diri Bu Citra. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.